Begitu. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa, senyumnya mana? Iya. Saya sumbangsih yang tadi bertanya mengenai Allah turut bekerja. Perlu dibaca ayatnya ya. Roma 8. Seringkali orang bacanya langsung ayat 28. Padahal itu adalah perikop dari Roh Kudus. Kita baca 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Baik. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Elohim dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Elohim yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Elohim berdoa untuk orang-orang kudus. Nah, baru kita tahu sekarang bahwa Elohim turut bekerja. Jadi maksudnya dia turut bekerja karena kita nggak bisa doa dengan bahasa kita. Itu sebabnya dengan bahasa yang dia miliki, yaitu bahasa roh, dia turut bekerja. Jadi maksudnya ini, ya, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Elohim. Jadi ayat itu, now we know that all things, seperti Pak Billy tadi gak ada, Allah bekerja gitu ya dalam bahasa aslinya. Now all things work together for good for those who love the Lord. Jadi kita merujuk kembali ke ayat-ayat sebelumnya. Roh membantu dalam kelemahan kita, berkata-kata, berdoa yang sangat terbatas dengan bahasa terbatas. Jadi dia yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu roh, bahasa roh. Demikian Bapak Ibu. Komprende? Mengerti? Masih agak bingung karena setiap kali Roma 8 ayat 28 selalu dipakai untuk hal yang buruk menjadi baik ya, tidak diinginkan menjadi Allah turut bekerja lah gitu ya. Tetapi nggak apa-apa kalau mau pakai ayat itu untuk itu pun nggak apa-apa. Tuhan nggak marah. Tetapi di sini dikatakan ya, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Mendatangkan kebaikan berarti harus ada apa dulu? Keburukan, kesalahan ya. Nah, tetapi kadang-kadang bekerjanya lama, baru didatangkan kebaikan. Asal kita mengasihi dia, asal kita mencintai dia. Iya. Oke, saya nggak lama-lama di situ. Dan saya terima kasih kepada Pak Paulus tadi yang datang dengan membayar harga yang mahal. Yang datang nomor 1 Pak Kastari dengan Pak Markus, right? 2 orang. Oh 3 orang dengan Pak Cik juga. Kasih tepuk tangan. Sebelum jatuh Jun mereka udah datang. Kita udah sampai di nah ini Elohim turut bekerja sampai kita semuanya ditolong oleh Ruach HaKodes, yaitu Roh Kudus ya, untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi artinya kita melulu hidup kita sedang menuju kepada keserupaan dengan Kristus, bukan dengan dunia. Nanti kita akan bongkar bedah ini baik-baik.
Ini yang tadi saya doakan, bahwa kita ini sebenarnya dituntut untuk dalam hidup bersama kita menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Dan di dalam dunia yang penuh dengan influence, pengaruh dari orang-orang dunia, dari si jahat, dari media, dari mana-mana, membuat kita seringkali menjauhi keserupaan dengan Kristus. Hampir sulit untuk menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Hampir sulit untuk menjadi sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Dan akhirnya orang Kristen berkata, ya nggak mungkin lah kita sempurna. Kalau nggak mungkin, ngapain Tuhan kasih ayat di situ? Bohong-bohongan dong, ya kan? Kalau bohong, ngapain kita baca firman? Ngapain kita menyampaikan firman? Kalau ada di sana, berarti kita harus menutup diri kita untuk sampai kepada kesempurnaan. Seringkali kita anak-anak Tuhan nggak tahu deskripsi menjadi serupa seperti Kristus. Bagaimana menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kita pergi seminar hari-hari sibuk, tetapi kita tidak aplikasikan. Kita tidak duduk merenung hari-hari, kita tidak berdoa mencari Tuhan. Dan kemudian kita mulai ngupasin, evaluasi diri kita. Dan kita mencoba untuk jujur dengan diri kita. Sebenarnya apa sih yang belum serupa dengan Kristus? Apa sih yang belum sepikiran dengan Kristus? Kalau dari hari ke hari kita terus siklusnya sama seperti itu sampai tiap tutup tahun, kita bingung, kita lihat ke belakang, kok aku masih sama, kok aku belum berubah. Kira-kira dalam 2 tahun terakhir, ini saya lempar saja untuk Bapak Ibu merenung. Dalam 2 tahun terakhir, perubahan signifikan apa dalam kerohanian yang saudara capai? Saya lempar aja. Atau dalam 1 tahun terakhir, kira-kira perubahan apa yang orang lihat, wow, gimana saya bisa kayak kamu? Ini juga yang saya sampaikan, ini ayat sudah hafalannya hamba Tuhan, hafalannya anak-anak Tuhan. Tetapi kembali lagi yang saya sampaikan, bahwa Tuhan mau agar kita mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Kenapa hidup? Karena persembahan biasanya itu mati. Paulus dia menulis, hendaklah kita menjadi persembahan. Mereka tahu korban itu, mereka tahu korban binatang mati. Tetapi kali ini dia bilang termnya sama, persembahan. Tapi yang hidup ini yang berbeda. Yang hidup bagaimana? Yang hidup tapi mati dalam kehidupan. Mati terhadap kehendak sendiri, tetapi hidup terhadap kehendak Elohim. Dia hanya mau supaya kita berubah pembaharuan budi serupa dengan Dia, membedakan kehendak Elohim yang baik, yang berkenan, yang sempurna. That's all. Itu adalah goal setiap anak Tuhan. Ini pengerjaannya lama banget. Sampai kita bisa mati terhadap diri sendiri, mati menjadi persembahan. Ya, mati tetapi kita masih hidup nih, persembahan hidup. Jadi kita hidup dalam keadaan kosong. Bagaimana? Yang seperti dunia yang
apa yang harus kita singkirkan. Nanti kita akan ke sana. Kita waktu itu sudah bicara dari awal mengenai Christ likeness ini, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Ya, ini adalah sesi yang baru di pertemuan terakhir kita. Tetapi kita mungkin tidak akan lama berdiam di sesi Christ likeness ini, dan kita akan beranjak. Saya berusaha untuk cepat dengan saudara. Saya tahu Bapak Ibu hamba-hamba Tuhan semua udah tahu semuanya, prinsip-prinsipnya, ayat-ayatnya, semuanya sudah tahu. Bagaimana kita oleh darah Yesus kita ditebus, dan dalam Efesus 1 itu kita mendapatkan segala berkat rohani disediakan buat kita. Ini amazing, segala berkat rohani. Tetapi kenapa kita kekurangan? Kenapa ada yang sakit? Kenapa ada yang utang? Kenapa ada yang banyak keluhan? Kenapa stres? Kenapa sampai bunuh diri dan sebagainya? Ya, kita sebenarnya udah settle. Saudara udah jawab semua waktu lalu. Nah, saya akan langsung ke terakhir dari pembahasan kita. Ya, waktu lalu kita bicara mengenai ini, udah selesai semuanya. Dosa, penyakit, kelemahan, ketidakmampuan, kemiskinan. Udah diangkat oleh Yesus di salib. Pertanyaannya, kenapa? Kenapa kita seolah tidak mendapatkan semua berkat ilahi? Kenapa kita tidak mendapatkan semua yang dijanjikan? Apakah Alkitab bohong? Apa kita yang nggak mudeng? Seperti Pak Simon tadi berkata, aku lagi diproses Tuhan. Kita pikir ini prosesnya Tuhan, kita masih dalam menanggung semua ini. Kita tahu bahwa setelah Yesus menyelesaikan semuanya ini, maka saat kita menerima Kristus sebagai juru selamat, maka kita ada dalam perlombaan yang diwajibkan. Mari saya minta dibacakan Pak Yohanes. Ibrani 12 ayat 1. Ya. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Nah, terima kasih. Ini dikatakan bahwa kita ini ada dalam perlombaan yang diwajibkan, dan banyak sekali saksi-saksi awan mengelilingi kita, dan mereka bersorak bagi kita jadi cheerleader. Come on, hore, ayo lari, seperti tadi bapak-bapak yang nyorakin para kontestan gamers ya, untuk ayo come on gitu. Sadar nggak? Ini dulu, sadar nggak? Ada mereka yang cheering on us, yang menjadi supporter kita di alam roh. Mereka yang telah mendahului kita, mereka juga yang telah meletakkan dasar iman. Nah, dikatakan sekarang, marilah kita menanggalkan sebagian beban dan dosa yang merintangi. Oh, oke. Ada protes. Semua, tapi kebanyakan sebagian. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah saudara dalam pertandingan yang diwajibkan ini sadar ada beban yang merintangi, atau saudara malah menaruh beban itu dalam pertandingan saudara? Kita salahkan iblis.
dalam nama Yesus. Tetapi sebenarnya nanti kita sendiri yang taruh di depan kita dalam perjalanan kita. Dan dosa yang begitu merintangi kita. Kalau ada beban dan dosa itu sangat merintangi perlombaan iman kita. Ada yang bilang, gara-gara suamiku aku sekarang gak bisa konsentrasi sama Tuhan, gitu ya. Ya kan saya sudah punya anak, gitu. Enak aja kamu sudah ngomong kayak gitu, gitu. Atau ya gara-gara jemaatku saya jadi kayak gini. Atau gara-gara orang tuaku, atau gara-gara penyakit, atau gara-gara masa lalu. Saudara bisa blame, salahkan siapa aja, tetapi saudara ada dalam gelanggang. Kalau mereka yang nonton saudara, mereka bilang, gak lucu kamu punya baju gitu. Emang saudara balik gitu terus ngomong, baju lu yang gak lucu gitu. Terus mereka lempar sandal, sandalnya saudara bawa terus ke penonton, terus saudara gantian banggal gitu. Harusnya nggak bisa, saudara. Saudara lari, mereka mau ngomong apa aja, emang gua pikirin, ya. Tapi saudara lari. Seberapa dari kita menyadari pelarian ini? Wah, karena aku gak punya kaki satu, karena aku udah tua, karena aku sakit jantung misalnya. Ya. Di pemuridan kami di seluruh dunia ini ada yang usia lanjut. Nah, saya bangga sama Pak Paulus nih, bentar lagi akan rayain ulang tahun yang ke-80 ya Pak. Luar biasa. Dan masih kesini pakai motor dan gak mau bodong ya Pak. Apa surga gak bersorak hore hore gitu? Bukan ya, yang bodong akan dibodongin, tetapi yang kayak gini saksi-saksi awan itu, wow, Kemon, Paulus Kemon, hampir di end. Saya kemarin ketemu murid-murid di Surabaya dan banyak dari mereka bisa hadir, dan salah satunya ada seorang ibu yang sekarang udah umur 76. Dia waktu itu umur 72, dia mendaftar pemuridan. Dia bilang begini, saya nonton videonya Ibu Meg, lalu di video itu Ibu bilang bahkan banyak hamba-hamba Tuhan yang kaliber internasional, mereka tuh bisa jatuh dalam dosa. Kita harus mewaspadai. Jadi saya pelajari kenapa hamba-hamba Tuhan bisa bangkit tapi bisa jatuh. Lalu ibu ini bilang, saya ini kan udah usia 72, saya sebentar lagi ngadep Tuhan, jadi saya mau tahu apa yang merintangi saya. Jangan sampai saya ketemu Tuhan, saya ditolak, seperti dalam Matius 7 ayat 21-22 gitu. Itu hamba-hamba Tuhan tuh yang udah kaliber aja kayak gitu. Jadi dia mendaftar dengan niat seperti itu, moral excellence, dan dia ngejar. Gak bisa komputer, murid-murid ibu-ibu golden lansia ya 70 tahun ke atas diajarin komputer. Gak bisa Zoom sampai bisa diajarin Zoom. Gak bisa bikin PR sampai bikin PR. Gak tahu namanya GD. Ada yang gak tahu GD? Yang gak tahu? Bukan gudang. Google Drive. Sampai ibu-ibu ini, bapak-bapak, opa-opa, oma-oma 75 ke atas, sampai mereka belajar masukin Google Drive.
Mereka jadi murid dan mereka niat. Ada yang di rumah sakit, suaminya opa-opa sudah di rumah sakit, istrinya nungguin tetap kelas ikut. Apa enggak surga menghargai? Apa enggak surga bersorak? Come on, come on. Ya, tapi seperti Pak Simon tadi, bersin sedikit, berinding-berinding sedikit, nggak usah datang deh. Ternyata di sana ada seminar yang dapat amplop, udah deh ke sana deh. Oh, ternyata ada lagi seminar lain yang ini dan itu. Sembako, ya, dapat pertama. Kesana aja deh. Kalau kita punya fokus perlombaan, nah, kita lagi lari nih, tiba-tiba ada pertama, ya, pertalite. Sana aja deh. Gitu ya. Sana ada sembako, sana aja deh. Kita nggak bakal sampai tujuan. Kita harus fokus terhadap panggilan kita masing-masing, Bapak Ibu. Kita fokus yang penting ini buat saya ini pertumbuhan yang mana? Yang penting buat calling saya yang mana? Saudara nggak bisa ikutin semua hamba Tuhan, tetapi saudara harus tahu fokus panggilan saudara masing-masing. Seperti waktu lalu Pak Heru ya, Pak Heru yang bilang, gimana Pak? Apa yang Bapak ingat? Bagaimana kita bisa menggunakan impact yang sama. Kalau prioritas kita ini keliru, kita bisa nggak sampai kepada tujuan. Prioritas kita menentukan kualitas kita. Prioritas kita juga mendikte semua action dan behavior kita. Prioritas kita menentukan perbuatan kita dan tingkah laku kita. Jadi prioritas itu menentukan kualitas kita, mendikte semua action dan behavior kita, menentukan perbuatan dan tingkah laku kita. Kalau prioritas kita benar, itu akan menuntun tingkah laku dan perbuatan kita. Right? Itu kita sudah cover, tetapi saya perlu ngomong lagi karena harus ngomong berulang-ulang baru nanti saudara akan ingat. Dengan gagalnya membangun prioritas yang benar, maka membuat kita membuang-buang komoditas waktu yang berharga. Ini penemuan yang panjang yang perlu dipikirkan. Karena jikalau kita tidak menghargai waktu kita cuma ubiang-ubiung, maka kita kehilangan banyak waktu. Bayangin, seminggu itu cuma 7 hari, setahun cuma 52 minggu. Sehari praktisnya cuma berapa dikurangi tidur. Kalau kita tidak membuat suatu prioritas, perencanaan yang baik, saya setiap malam, setiap hari menulis prioritas apa yang harus saya lakukan. Itu sejak saya remaja. Sehingga saya tidak buang waktu. Sampai sekarang saya bisa mencapai lumayan banyak. Jadi lumayan. Saya nulis 10 buku, tapi banyak di sini ini draft buku saya banyak, tapi saya nggak pingin hanya nulis dan cetak. Saya sudah keliling 30 berapa negara, 35, 30 lebih, ya 33 lebih. Saya tinggal di beberapa negara beberapa tahun. Saya melayani banyak jiwa-jiwa, komunitas-komunitas di mana-mana. Saya hargai banget Rasul kita, Pak Pendeta Sabto. Buka, kasih orang, buka, Tuhan bilang suruh pergi ya. Dan saya fokus, saudara.
Di sini yang baru siapa? Yang baru pertama kali datang? Oh, sedikit. Alright. Jadi yang lain semuanya kebanyakan ya sudah tahu kisah saya. Saya fokus sekali dan selain saya fokus, yang saya fokusin, saya doain, saya puasain. Jadi istilahnya gini, kalau pohon, saya punya pohon tuh, saya siramin, saya pupukin terus menerus. Saya nggak lempar atau tanam terus saya tinggalin gitu. Saya serius. Dan saya juga mengajarkan agar murid-murid juga serius. 1 minggu sekali harus doa khusus untuk bangsa negara. Khusus dedikasi, karena kita hidup di negara ini, diberkati di sini kita ini, dan kita juga menghormati negara ini, menghormati jalanan, tanah di mana kita hidup. Karena di situ kita mendapatkan berkat. Itu sebabnya Pak Paulus gelinding bodong gak diberkati, tanahnya mengerang, tidak mau mengeluarkan hasil. Ada yang saya udah ajarkan berulang-ulang, bahkan di gereja di mana saya gembalakan ya, di tahun keberapa ya, saya pengembalaan baru 4 tahun setelah adik saya meninggal dunia, dan papi saya sudah waktu itu tidak bisa khotbah. Saya tidak ingin jadi gembala sama sekali, tetapi rupanya ada benih yang Tuhan sudah taruh di hati saya long time ago. Setelah itu saya mulai didik, saya bikin jemaat ini selain mempelai pasukan, pelayan-pelayan yang datang nggak pakai helm, SIM mati, STNK belum, nggak usah melayani, perpanjang dulu. Wah, mulai dulu zaman om sama tante nggak gitu. Saya bilang itu zaman om tante. Sekarang ini zaman Madeline, saya bilang. Om tante sudah meninggal. Face it, kamu hadap-hadapan dengan saya sekarang. Kamu gak suka sama saya? Cari gereja yang nerima kamu tanpa SIM, tanpa helm. Ini pada diem semua. Saya tahu abot. Ini berat, tetapi saya tanggung jawab di hadapan Tuhan. Saya tanggung jawab jiwa-jiwa. Saya bilang, saudara-saudara, saya adalah penjaga jiwa saudara. Pada jemaat ya, saya penjaga jiwa saudara. Saya tanggung jawab saudara sama Tuhan. Selain saudara mesti hati-hati pakai helm SNI yang cuma dicantel aja, ya. Karena ya nggak dipikir. Karena kalau bukan SNI itu blok gitu aja langsung kepala bisa pecah. Tapi kalau SNI itu dipukul, ditutuk beberapa kali nggak pecah. Jadi saya bilang kalau nggak mau, ini saya subsidi, SIM saya subsidi, helm saya subsidi, saya bilang. KTP ganti yang agamanya lain karena sembako, karena ini. Itu saya harus ngomong berulang-ulang sampai satu kali jemaat di tempat kami itu mereka bukan orang yang punya, kira-kira 85% ya, atau 95% hidup di pinggiran. Mereka jual gorengan yang 1.000. Mereka jadi pembersih sekolah. Mereka jadi pengambil sampah. Tapi satu kali
ini namanya Pak Slamet, naik sepeda dari mana itu, Solo Baru ke sana lagi, 1,5 jam kalau gereja, naik sepeda ontel. Kalau datang pasti dini, saya kalau datang pasti dini juga. Jadi saya ketemu dia. Telepon Pak, kabarnya jenengan. Dia bilang, pas ibu ini rasanya terus gitu. Wes konangan gitu. Nah kata Pak, nih gue kalau pun ganteng sengaja ini. Wah, orangnya kecil. Tapi dia nonton. Saya bilang, wah puji Tuhan. Bahkan pengambil sampah dia rela ganti KTP. Nggak peduli, nggak dapat sembako lagi, buat kenapa. Kalau dijamin industri, ya lah. Ya. Jadi kalau saudara berpikir bahwa hal itu nggak penting, tetapi hal lain yang penting dia nggak penting, saudara berarti lagi measuring the minor. Tahu artinya? Measuring the minor itu artinya, major itu besar, minor itu kan kecil. Jadi measuring the minor apa? Mengecilkan yang besar, membesarkan yang kecil. Lalu melakukan hal-hal yang tidak penting, sibuk dengan sesuatu yang salah. Tetapi kalau kita klik gitu aja, yang penting nih, maka yang lain akan mengikuti. Ya, beberapa orang berpikir gini, saya nggak usah ganti oli motor saya, ganti olinya sedikit aja, berapa ya? Ya jok, dan saya ini aja, yang murah aja olinya, ya. Tetapi justru itu memperpendek mesin, kerja mesin. Tetapi kalau kita bayar harga, olinya bagus, sering ganti, maka perawatan juga nggak banyak. Iya kan? Sebenarnya motor juga sama dengan hidup kita. Kalau kita misal, ya makan sembarangan aja. Kalau kita makan sembarangan, maka kita terbiasa makan sembarangan. Ya hidup kita, tubuh kita jadinya sembarangan. Tetapi kalau kita hati-hati dengan hidup kita, maka jadinya outcome-nya juga bagus. Demikian juga dengan manusia roh kita. Roh kita, kalau kita kasih makan yang penting, kita melakukan yang penting, measuring the major, ya, preoccupied, kita mengerjakan, menyibukkan diri dengan hal yang berguna, yang penting, maka kita juga akan berkualitas. Banyak orang, ini prinsip kan, banyak orang suka beli barang yang murah. Ini murah, ini diskon, ya, ya. Tapi nggak mau rusak, beli lagi. Cepet beli akhirnya. Ya, boros. Wah itu soalnya orang-orang padahal kumpulin duit sedikit lagi, beli yang agak bagus sedikit, itu tahan lama.
beli yang lebih sangat kualitas, bisa seumur hidup. Ya, zaman sekarang mesin cuci itu garansinya berapa tahun? 3 tahun. Oh, saya garansinya seumur hidup atau? Agak mahal. Kayaknya 10 atau 15 tahun, 12 tahun, pokoknya di atas 10 tahun. Iya. Ya. Agak mahal dikit tetapi seumur hidup. Saya udah berapa tahun lama gitu, kok ada kesalahan ya? Saya panggil ini dari ini servisnya, datang. Dia tahu ini tahun berapa, dia masih terus bisa kerjain gitu. Jadi kita penting sekali bagi kita untuk memikirkan kualitas rohani kita. Jangan sampai kita salah prioritas. Prioritas yang benar akan menyimpan energi saudara, menyimpan waktu saudara, menyimpan gifts karunia saudara, menyimpan keputusan-keputusan saudara, ya, menyimpan disiplin saudara. Pendeknya, keputusan yang benar akan memudahkan hidup saudara. Pikir aja tentang barang-barang tadi, Pak. Barang-barang yang murah. Saya beli barang agak mahal dikit, long lasting, hidupnya lama, tahannya lama. Jadi tantangan terbesar dalam kehidupan kita, kalau Bapak Ibu tahu, adalah kita mengerti apa yang harus kita lakukan exactly dengan benar. Kalau saudara masih bingung, hari-hari bingung, minggu-minggu bingung, bulan-bulan bingung, saudara nggak ngelakuin apa-apa, saudara buang energi sama sekali. Saya tahu apa yang harus saya lakukan. Saya tahu hari ini ngapain, hari besok ngapain, lusa ngapain, berikutnya ngapain. Saya sudah terencana dengan baik. Saya nggak buang waktu, dan itu adalah tantangan kita. Dan tragedi terbesar dalam hidup kita, jikalau kita tidak tahu tujuan Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak tahu, artinya kita buang-buang semua energi, komoditas, semuanya. Kita bisa dialihkan hidup kita oleh orang lain. Waktu kita akan disuruh orang lain, dan kita harus tanggung jawab sama Tuhan karena waktu-waktu kita terbuang dengan sia-sia. Dan kalau itu menjadi prinsip hidup kita yang salah, akhirnya itu menjadi patron hari demi hari sampai kapanpun kita tidak koreksi, maka kita akan salah terus selamanya. Itu sebabnya penting kita duduk, kita milah, apalagi suami istri, milah. Ayo kita mulai saat ini, prioritas kita apa? Apa yang harus kita lakukan? Kita doa. Karena kalau enggak, maka tragedi. Kita mau cari pendeta siapa aja, muter siapa, kemana aja, dapat berkat sebanyak apa, bakal hilang, hembus semua karena kita nggak tahu prioritas. Kita nggak tahu kemana uang kita salurkan, kemana energi kita berikan. Nah, waktu kita persembahkan. Dan kegagalan terbesar adalah jika kita melakukan sesuatu sukses pada hal yang keliru. Banyak dari kita, apalagi hamba-hamba Tuhan, saya bicara mengenai hamba-hamba Tuhan, kita tahu bahwa selama di dunia ini tuh harusnya kita mengembangkan manusia roh. Tetapi begitu sedikitnya yang memberikan hidup dan waktunya untuk berkembang di sini, malah mengembang di kedaging, keduniawian, pikirannya dunia, dipengaruhi dunia, hal-hal dunia.
Orang ngomong gini ikut, orang ngomong gitu ikut. Ada flyer ini ke sana, ada flyer itu ke sana, terombang-ambing. Saya ingat Reverend Kenneth Hagin, kalau saudara tahu ya, Kenneth Hagin. Dia hamba Tuhan besar luar biasa yang memiliki Rhema Bible School di Colorado, kalau nggak salah, Kentucky, sampai. Dia berkata bahwa manusia, menurut pengalamannya dia, Tuhan bicara pada dia dan dia hampir mati waktu kecil, tetapi Tuhan kasih kesempatan untuk hidup dan akhirnya dia hidup lebih panjang dan Tuhan memberikan cara-cara bagaimana dia hidup dan bisa melayani. Dan dia bilang bahwa Tuhan memberikan level-level rohani di dalam kehidupan kita, dan dia secara khusus ya, itu kira-kira 4-5 level saja. 4-5 level. Level awal, lalu level naik lagi, level tengah-tengah, level lebih naik, dan level advance, level tertinggi. Dia waktu itu pelayanan dan banyak orang disembuhkan karena dia bermula dari dia disembuhkan Tuhan dari penyakit yang sangat melumpuhkan dia, dan segera orang-orang disembuhkan, banyak sekali yang disembuhkan, dan dia mulai buka gereja sampai suatu hari dia lagi mau ngambil minum di kulkas malam-malam, atau dia terbangun tengah malam lagi mau ngambil susu di kulkas, tiba-tiba set gitu, rasa ada seperti jubah di rohnya sepas gitu. Apa ini Tuhan? Tuhan bilang itu jubah pengajaran. Jadi mulai saat ini dimulailah pelayanan kamu. Oh, saya tahu Tuhan. Maksudnya dimulai pelayanan saya itu apa? Saya udah melayani 15 tahun pengembalaan. Saya bilang, saya kan panggil kamu untuk jadi gembala. Loh, kan saya diberi karunia kesembuhan. Tapi aku gak minta kamu jadi gembala. Wah, jadi gimana Tuhan? Iya, gak diperhitungkan. Tapi mending daripada nanti Tuhan, bukankah aku telah menggembalakan? Di hari-hari akhir aku akan berterus terang. Terus terangnya itu udah terlambat, saudara. Makanya Pak Kepala Suku Siberi berkata, wah, Tuhan nggak suruh saya pegang ini, jadi saya padahal pegang di sana lebih enak dari yang sekarang, Pak. Right. Tapi kalau bukan, ya gimana? Buat saya, pengembalaan big no. Gak pengen saya. Itu nggak pernah jadi cita-cita saya. Saya lihat papi mami saya mengembalakan, aduh ngelus dodo. Jemaat banyak maunya. Saya juga anak pendeta, protes terus. Anak pendeta kok bengesan. Orang kok bengesan oleh anak pendeta. Anak pendeta kok pacaran? Oh, jadi harus jadi biarawati. Ya, akhirnya saya jadi biarawati, saudara. Biarawati di Protestan. Jadi bagi saya
yang tidak saya sukai malah Tuhan kasih gitu ya. Seringkali itu gitu. Saya nggak pingin pulang ke Indonesia, malah disuruh pulang. Tetapi tergantung kita mau atau enggak. Mau ngikutin yang tadi kehendak Bapa, mengenal kehendak Bapa yang baik, yang berkenan, yang sempurna. Tidak.